Saudara sekalian, tahukah saudara ada sebuah penelitian yang ditulis pada satu artikel di sebuah website, nama websitenya adalah The Science of Us, itu tentang pengampunan. Para peneliti tersebut melakukan serangkaian pengamatan terhadap perilaku dari banyak hewan dan menyimpulkan bahwa satu-satunya spesies yang sejauh ini gagal menunjukkan tanda-tanda suka berdamai adalah kucing peliharaan. Rupanya kucing itu suka marah dan dendam. Beda dengan anjing yang sifatnya forgiving, memaafkan dan filled with joy. Wow, ya. Nah, lihatnya juga kan manis gitu kan ya. Nah, sepertinya tuh rupanya mungkin kucing itu mempunyai daya ingat yang panjang sekali ya. Tapi sayangnya saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita yang juga seperti kucing ini ya. Kita membuat satu kesalahan tetapi kepada seseorang, orang itu terus ingat gitu kan ya. Bahkan sampai sudah dikubur pun bahkan lewat dari itu masih teringat terus ya. Kita seringkali membawa dendam, kebencian, seperti kita bawa backpack kita, tas ransel kita, dan kita tidak membiarkan itu pergi. Hati kita dipenuhi dengan kepahitan dan juga kemarahan. Itulah sebabnya mari kita belajar pada saat ini dari kitab Yunus pasal 4. Judul ini adalah perkataan Tuhan sendiri kepada Yunus. Layakkah engkau marah? Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman dan mempelajari firman ini, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh rindu untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami, Roh Kudus kiranya memenuhi kami, sehingga kami dapat memahami akan maksud Tuhan, dan tidak hanya memahami, kami pun dapat melakukannya ya Tuhan. Dan saat ini kiranya juga Roh Kudus menolong hamba-Mu, meletakkan perkataan Tuhan di dalam pikiran dan ucapan hamba-Mu ini, supaya hanya perkataan Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga memberkati akan semua peralatan yang kami gunakan supaya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sesuatu yang normal. Kita mungkin marah ketika anak kita bandel, atau ada orang yang mungkin menjengkelkan kita. Ya. Dan itu ya normal-normal aja ya. Dan adalah baik juga jika kita menumpahkan kejengkelan kita itu kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu maha besar dan Dia sangat bisa untuk menangani curhatan kita. Ya. Kalau kita baca di kitab Mazmur, di situ banyak sekali curahan hati pemazmur yang sedang meluapkan kekesalan hatinya. Ya. Banyak ya. Nah, masalah akan timbul apabila kita menolak untuk membiarkan kemarahan itu pergi. Malahan kita membiarkannya itu membara di dalam kita. Menjadi makin lama makin pahit, makin getir, dan bisa meledak sewaktu-waktu. Hal itu terjadi karena kita tidak mau menyelesaikannya. Kita tidak mau memaafkan atau mengampuni. Kita akan lihat kita sama-sama belajar ya dari firman Tuhan dari kitab Yunus ini ya. Sebelum kita memasuki pasal 4, mungkin saya sedikit cerita agak mundur dulu ya supaya kita bisa nangkep alur ceritanya ya. Saya nggak mulai dari Yunus di perut ikan ya. Setelah ini ceritanya ini setelah Yunus keluar dari perut ikan ya, dimuntahkan dari perut ikan. Kemudian kalau kita lihat di pasal 3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Sekali lagi Tuhan menugaskan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Ya. Kali ini karena sudah ada pengalaman badai dan juga perut ikan itu, kali ini Yunus tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ya. Setibanya di Niniwe, ya, Yunus mulai memberitakan firman. 40 hari lagi
maka Niniwe ini akan ditunggang balikan, akan dibinasakan. Nah, kalau kita lihat ceritanya, Roh Kudus bekerja luar biasa menekankan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu ke setiap orang, ya, dan menyebabkan orang banyak itu gemetar oleh karena dosa mereka dan bertobat dengan penyesalan yang dalam. Bahkan raja sendiri turun dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduk di abu, dan raja itu memerintahkan seluruh penduduk, bahkan seluruh ternak-ternak pun untuk puasa. Dan raja meminta supaya semua mereka berseru, mohon pengampunan Tuhan dan untuk bertobat dari segala kejahatan mereka. Kalau kita baca di ayat terakhir dari pasal 3, ini dituliskan begini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Terhadap kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang Niniwe, kita lihat, kita mulai masuk ke pasal 4, dikatakan di ayat 1, hal itu, jadi kebaikan Allah terhadap orang-orang Niniwe yang karena mereka bertobat, Tuhan tidak jadi membinasakan, tetapi menyelamatkan mereka. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Saudara, Tuhan baru saja menyelamatkan seisi kota yang besar itu. Ya, seisi kota loh saudara. Dari kebinasaan akibat dosa dan kejahatan mereka. Lebih lagi, pertobatan itu terjadi, pertobatan yang besar-besaran itu terjadi setelah Yunus dipakai Tuhan untuk berkhotbah kepada mereka. Bukankah seharusnya lah hal itu membuat Yunus menjadi orang pertama yang gembira, bersyukur dan memuji-muji Tuhan atas rahmat Tuhan yang ajaib itu. Wow, mungkin dia bisa lompat-lompat harusnya. Tetapi kita dibaca di sini di ayat 1, Yunus sangat kesal dan marah. Saudara masih ingat cerita di Kisah Para Rasul, di mana tertulis begitu Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis dalam satu hari. Kita melihat hal itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, ini lebih lagi. Penduduk kota Niniwe dikatakan ada 120.000 orang. Bayangkan 120.000 orang seluruh penduduk kota itu, dan kota Niniwe itu adalah salah satu kota terbesar pada masa itu bertobat. Wow. Hal itu malah tidak membuat Yunus memuji Tuhan, melainkan dia sangat kesal dan marah. Padahal saudara, di pasal sebelumnya, Yunus pun yang tadinya sudah tenggelam dan hampir binasa, tapi kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Lewat atas penentuan Tuhan, tiba-tiba ada ikan yang besar dan menelan Yunus, dan Yunus selamat di dalam perut ikan itu. Dan akhirnya kemudian dimuntahkan ya. Dan ketika Yunus selamat, dia pun sangat mensyukuri keselamatannya. Sekarang kota Niniwe yang tadinya hampir dibinasakan Tuhan, namun kemudian Tuhan selamatkan mereka, itu malah mengesalkan hati Yunus dan dia marah. Yunus marah. Kenapa Tuhan membuat orang-orang Niniwe itu bertobat? Jadi artinya Yunus ingin melihat orang-orang Niniwe itu dibinasakan oleh Tuhan. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Saudara, mungkin kita pun seperti Yunus ya. Kita nggak suka ketika Tuhan memberkati orang yang jahat, orang yang mungkin sudah begitu menyakiti hati kita, orang yang mungkin sudah menghancurkan masa depan kita dan keluarga kita. Kita nggak bisa terima tuh kalau Tuhan memberkati mereka. Artinya, kita lebih mengingini kebinasaan dan bencana kecelakaan menimpa mereka. Mungkin kita akan berdoa seperti begini. Tuhan, mereka itu orang-orang yang menyakiti dan melukai hati kami, menghancurkan kehidupan kami, saya dan keluarga saya, bahkan meneror kami. Mereka orang-orang jahat, Tuhan.
Kalau ada orang yang tidak pantas menerima anugerah dan pengampunan, itulah mereka Tuhan. Jadi Tuhan, please, tolong Tuhan, jangan tawarkan pengampunan dan keselamatan kepada mereka. Mereka itu pantas dibinasakan. Mereka itu teroris, pemerkosa, pembunuh, suami-suami yang kasar, penipu, dan lain-lain. Sama seperti Yunus juga. Kita mau menjadi Allah. Kita mau mengatur Tuhan. Setidaknya kita mau Tuhan itu bertindak seperti yang kita kehendaki. Kita mau menyetir Tuhan, menentukan siapa-siapa yang harus diselamatkan dan siapa-siapa yang nggak boleh diselamatkan atau yang harus binasa. Ketika kita marah, ketika kita kesal, kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Coba saudara lihat di ayat 2 ini. Kata-kata aku itu muncul beberapa kali. Ya Tuhan, bukankah telah ku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Coba kita lihat. Apa yang dikatakan Yunus itu berfokus pada dirinya sendiri. Kok hilang. Nah, padahal Yunus tahu, dikatakan sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu persis bahwa Allah itu Allah yang seperti dikatakannya ini. Sebab sebagai seorang nabi Israel, Yunus tahu bahwa bangsa Israel, bangsanya sendiri itu berkali-kali memberontak kepada Tuhan, berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika umat pilihan Tuhan itu bertobat dan menyesali kejahatannya, lagi dan lagi Tuhan memberikan kesempatan kedua dan mengampuni mereka. Memang begitulah Allah yang disembah oleh Yunus dan Allah kita. Ketika kita datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, ketika kita bertobat dari segala dosa kita, Tuhan mengampuni dan memberikan kepada kita kesempatan kedua untuk kita hidup benar di dalam Tuhan. Memang betul, kita harus membenci dan menjauhi dosa, tetapi bukan membenci orangnya. Ya. Sebab kita semua adalah sama-sama orang yang berdosa. Kita semua membutuhkan pengampunan dan anugerah keselamatan Tuhan. Saudara, kita lihat di ayat 3, begitu marahnya Yunus, seperti saya bayangkan seperti seorang anak yang lagi guling-gulingan di lantai, ketika mungkin permintaannya tidak dituruti oleh orang tuanya, teriak-teriak. Yunus berkata, lebih baik aku mati daripada hidup di dunia, melihat musuh-musuh saya, melihat orang-orang yang saya benci itu menjadi pengikut Kristus. Lebih baik saya mati daripada hidup melihat Tuhan mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada saya dan keluarga saya. Kemarahannya makin menjadi-jadi dan makin egois. Disitulah kemudian firman Tuhan kepadanya. Layakkah engkau marah? Inilah perkataan Tuhan kepada Yunus. Layakkah engkau marah, Yunus? Lewat kalimat retorik ini, Tuhan bermaksud menegur dan menyadarkan Yunus. Yunus, kamu ini bukan Allah. Kamu ini tidak bisa mengatur-ngatur, ya. Dan tidak bisa mengatur siapa yang harus selamat, siapa yang harus binasa. Enggak bisa, kamu tuh bukan Tuhan, ya. Dan kamu juga Tuhan menegur Yunus bahwa dia janganlah fokus pada pikiran dan perasaannya sendiri. Dan Tuhan juga hendak mengatakan, Yunus, aku itu Allah. Aku itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tidak yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatunya. Jadi, saudara sekalian, dengan perkataan Tuhan ini kita tahu kalau kita marah karena Tuhan memberikan yang baik kepada orang yang kita benci, itu tidak layak. Ketika Tuhan memberikan yang baik kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, kita kesal, kita marah, kita
ngamuk-ngamuk, itu adalah kemarahan yang tidak layak. Ketika Tuhan berkata begitu, layakkah engkau marah? Yunus mengabaikan teguran Tuhan. Dia pergi dan kita lihat di ayat berikutnya. Oh ya saudara, karena kita sedang belajar firman Tuhan, saudara buka Alkitabnya ya, supaya kita bisa sama-sama lihat dari firman Tuhan ya. Kita buka dari kitab Yunus pasal 4 ini. Kita akan melihat satu persatu ya. Nah, Yunus pergi, dia keluar meninggalkan kota Niniwe ya. Dan kita lihat di situ dia dia mendirikan sebuah pondok, dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia masih berharap sekiranya keinginan dia itu dipenuhi oleh Tuhan untuk Tuhan membinasakan kota itu. Padahal kita tahu, firman Tuhan sudah mencatat dan Tuhan sudah mengatakan penduduk kota Niniwe itu sudah betul-betul bertobat. Dan Tuhan sudah mengampuni mereka. Itulah juga yang sering menjadi masalah bagi kita yang mengaku sebagai umat Tuhan. Kita masih mengeraskan hati untuk tidak mau memaafkan orang yang memang bersalah kepada kita. Padahal mereka sudah sungguh-sungguh bertobat dan Tuhan sudah mengampuni mereka. Tetapi kita bersikeras, kita tidak mau memaafkan mereka. Berapa sering kita membiarkan rasa sakit karena kita tidak mau mengampuni itu menarik kita turun makin lama makin ke bawah dan menghancurkan kehidupan kita sendiri, saudara. Kita dibutakan oleh kemarahan yang jahat ini. Maka selanjutnya, untuk memberikan pengajaran kepada Yunus dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat, maka kita lihat berikutnya, saudara. Ya, ini menarik ya. Atas penentuan Tuhan, ini tiba-tiba tumbuhlah sebatang pohon jara. Menaungi bisa menaungi kepala Yunus. Dan Yunus sangat bersuka cita karena pohon itu. Karena kita tahu tempat di mana Yunus berada itu sangat terik. Jadi tiba-tiba tumbuh sebatang pohon jara. Ya, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk ada pohon jara. Kok bisa begitu? Ya itu atas penentuan Tuhan Allah. Ya, kembali di sini kita melihat bahwa Tuhan itu berdaulat. Ketika Yunus diselamatkan lewat tiba-tiba ketika dia dilemparkan oleh ketika badai besar ya, kita lihat pasal sebelumnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam laut. Tiba-tiba atas penentuan Tuhan juga dipakai kata yang sama. Atas penentuan Tuhan, ada ikan besar ya. Ini juga atas penentuan Tuhan tumbuh sebatang pohon jara. Yunus sangat bersuka cita. Kita lihat saudara sekalian, semua yang baik, semua pemberian yang baik, dan semua anugerah yang sempurna itu memang datangnya dari Tuhan. Ya. Kembali Tuhan hendak mengajarkan kepada Yunus, segala yang baik itu datang dari Tuhan. Ya. Apa itu yang baik? Apa? Saudara bisa sebutkan. Anak kita, pasangan kita, semua yang baik itu datang dari Tuhan. Keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, kedudukan kita, semua itu adalah pemberian yang baik yang berasal dari Tuhan. Dan karena itu pemberian Tuhan, maka adalah baik untuk kita mensyukurinya. Dan sebaliknya, jangan jadikan semua pemberian Tuhan itu malah menjadi ilah bagi kita. Kita cenderung untuk senang terhadap apa yang Tuhan berikan. Kita bahkan lupa bahwa semua yang baik itu sebenarnya datang dari Tuhan. Kalau kita lupa untuk menyadari hal itu, maka kita menjadi tidak mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Yunus pun demikian. Kalau saudara baca di ayat 6 itu, Yunus sangat bersuka cita karena ada pohon jarak yang bisa menaungi kepalanya sehingga dia terlindung dari panas teriknya matahari. Dia sangat bersuka cita. Tapi coba saudara lihat di ayat 6 itu. Tetapi tidak tertulis di situ Yunus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian saudara, keesokan harinya nih ya, besoknya langsung Tuhan kembali menunjukkan bahwa dia berdaulat. Maka atas penentuan Tuhan, keesokan harinya ketika fajar menyingsing, datanglah seekor ulat. Waduh. Ulat itu menggerek pohon jarak sehingga pohon itu layu.
Saudara, begitu cepat sekali kebaikan dan kesenangan atau penghiburan yang Tuhan berikan itu diambil dari kita. Ya. Mungkin kita pikir, aduh saya belum sempat menikah, tiba-tiba dokter sudah memvonis saya satu penyakit dan kematian sudah terlintas di benak saya. Dan saya tak berdaya. Saudara, mungkin seringkali kesenangan yang kita alami baru sekejap. Aduh, baru sekejap saya punya anak, ternyata anak saya sudah rest in peace. Kemudian, belum selesai sampai di situ, di ayat 8, kemudian bertiuplah angin timur yang panas terik. Dikatakan begitu. Nah, sinar matahari yang terik itu kemudian karena pohon jarak sekarang sudah mati, bertiup angin timur yang panas terik, maka sekarang sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Dan ia berharap supaya mati. Baru datang seekor ulat, kemudian muncul lagi atas penentuan Tuhan. Bertiup angin timur yang panas terik. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan satu masalah datang menyusul di belakang masalah sebelumnya. Pohon jarak mati karena ulat, sekarang datang angin timur yang panas terik. Kadang-kadang problem itu jarang datang sendiri. Biasanya datang bergerombol, berkelompok. Ya. Seperti peribahasa, sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, rabies pula lagi. Aduh. Ya, saudara sekalian, kita melihat di sini ya, atas penentuan Tuhan. Datang seekor ulat. Atas penentuan Tuhan, bertiup angin timur yang panas terik. Jadi kita melihat semua itu terjadi atas penentuan Tuhan. Jadi tidak ada hal buruk yang terjadi pada kita tanpa seizin atau penentuan atau penetapan Tuhan. Dan semua itu tentu ada maksudnya. Tuhan bukan cuma, Tuhan gak iseng-iseng. Udahlah dikasihlah ulat, kemudian ada angin timur. Enggak, semua itu ada tujuannya. Ada pelajaran yang Tuhan mau kita pelajari ketika Tuhan mengizinkan hal yang buruk itu terjadi atas kita. Sebab kita harus mengingat bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Tuhan memegang kendali. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, penderitaan, kesusahan atau masalah, sakit penyakit mungkin atau kesulitan keuangan, hubungan yang tidak harmonis, jangan marah kepada Tuhan. Jangan marah pula kepada si ulat atau si angin timur yang panas itu. Semua yang terjadi itu semua hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk mendidik kita. Jadi saudara sekalian, jangan marah pada keadaan kita. Jangan marah pada sakit penyakit kita. Jangan marah pada teman-teman kita, teman sekerja kita atau sahabat kita. Jangan marah kepada keluarga, pasangan kita, suami, istri, atau anak kita, atau kakak adik kita. Jadi respon apa yang seharusnya kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan ulat, angin timur, pergumulan, kesusahan itu Tuhan izinkan terjadi, apa seharusnya yang menjadi respon kita? Ya, nggak lain dan nggak bukan, ya sudah, terima saja kenyataan itu. Terima saja kenyataan bahwa karena ada ulat, pohon jarak itu mati, ya sudah, terima saja. Toh pun kalau kita marah-marah, nggak tiba-tiba pohon jarak yang layu itu langsung segar lagi, enggak. Ya, jadi terima saja kenyataan bahwa pohon jarak itu mati. Bukankah pohon jarak itu ada karena Tuhan yang menumbuhkannya? Dan kalau Tuhan mau mengambilnya, itu adalah hak Tuhan. Ya. Jadi Tuhan hendak mengajarkan Yunus akan hal ini. Lagi pula, coba kita perhatikan ada satu hal yang menarik. Ketika Yunus pergi meninggalkan kota Niniwe, ya, seolah-olah dia juga mau berkata ini, ya dia berharap kalau mereka nggak jadi bertobat, dia mau menjadi orang pertama yang melihat kota itu dibinasakan. Tapi kalaupun memang betul-betul mereka bertobat, ya sudahlah. Yunus berpikir, saya mau menjauh dari orang-orang tersebut. Saya nggak mau lagi berurusan dengan mereka. Mereka selalu merepotkan dan menyusahkan saya.
Saya mau sendirian saja di sini. Dia pergi keluar dari kota Niniwe. Saya mau duduk-duduk dan menikmati me time saya. Karena saya nggak bisa lagi menikmati bersama orang-orang tersebut. Yunus, kalau kita perhatikan di ayat 5, Yunus pergi dan tinggal di sebelah timur dan mendirikan sebuah pondok di situ. Nah, kita lihat di sini, atas penentuan Tuhan, bertiuplah angin timur yang panas terik. Tepat di mana Yunus mungkin merasakan kekuatan angin yang sangat kuat dari arah tersebut. Demikian juga dengan kita, saudara. Mungkin kita berpikir kita mau meninggalkan deh kota ini atau tempat ini, kita mau meninggalkan kantor kita mau meninggalkan situasi problem di mana kita di situ banyak problem, dan saya akan pergi ke tempat yang aman dan tenang. Saudara, kemanapun saudara pergi ke seluruh dunia ini, tempat yang seperti itu tidak akan ada. Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak, yang sudah berdosa ini. Enggak ada satu tempat pun yang nyaman dan aman di dunia ini. Sebab kita tahu musuh utama kita, iblis itu selalu berkeliling, hendak menelan kita. Kita baru akan terbebas dari semua masalah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi saudara, kita lihat berikutnya ya, ketika Yunus angin timur yang panas terik itu menimpa kepalanya, Yunus marah dan dia berharap supaya mati. Datanglah kembali firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dan sekarang jawab Yunus ini, coba kita lihat jawaban Yunus di ayat 9. Yunus menjawab, selayaknya aku layak marah Tuhan. Aku layak marah sampai mati. Waduh. Yunus bukannya mengakui bahwa dia bersalah, bukannya dia mengubah pikirannya dan bertobat, dia malah mengeraskan hati. Makin marah, makin kesal dan memilih lebih baik mati. Kemarahan seperti inilah yang dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang terjadi pada Yunus? Ketika pohon jarak itu ada, ketika hal yang baik pohon jarak itu Tuhan tumbuhkan, dia senang, tapi dia tidak bersyukur. Ketika hal buruk terjadi, ketika ulat itu datang, membuat pohon jarak itu mati, angin timur yang panas terik menimpa kepalanya, dia malah marah-marah. Saudara, segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik itu hal baik ataupun hal buruk, itu sendiri tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Buktinya Yunus, hal baik yang terjadi, dia tidak bersyukur. Hal buruk yang terjadi, dia marah-marah. Semua itu tidak akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan atau membawa kita bertobat kalau kita mengabaikan Tuhan. Tetapi jika kita menundukkan diri kita di bawah kehendak Allah, memandang kepada Tuhan, kalaupun Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi, kita enggak marah sama Tuhan, tetapi semakin percaya dan berserah bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita, maka firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan bekerja sehingga segala sesuatu yang buruk itu akan mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara sekalian, jika Allah atas penentuannya mengirimkan angin terik itu, jangan marah kepada Tuhan, tetapi percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan itu adalah benar dan baik. Itu tidak salah. Meskipun hal tersebut mungkin harus merenggut segalanya dari kita. Mungkin itu membuat kita jadi janda atau jadi duda barangkali. Mungkin itu membuat kita jadi nggak memiliki rumah, nggak punya pekerjaan, atau mungkin kita kehilangan anak kita, saudara kita, atau mungkin itu akan istilahnya akan menelanjangi kita, atau mungkin akan membunuh kita. Percayalah bahwa itu terjadi dan itu diizinkan oleh Tuhan yang adalah berdaulat. Perkataan Tuhan yang kedua kali kepada Yunus ini, layakkah engkau marah? Itu hendak mengajarkan kepada Yunus kembali bahwa kemarahan karena yang tidak baik terjadi pada diri kita atau kepada orang yang kita kasihi, atau kita marah karena kenikmatan kita terganggu,
itu pun tidak layak. Biarlah kita seperti Nabi Eli. Ketika Nabi Eli mendengar dari Samuel hukuman yang akan dilakukan Tuhan kepada keluarganya oleh karena kejahatan anak-anaknya, ia berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Demikian juga contoh lain adalah Raja Daud. Daud muncul dan dikenal pertama kali oleh bangsa Israel sebagai pahlawan yang mengalahkan Goliat. Namun, di sepanjang hidupnya, Daud seringkali mengalami berbagai kesulitan. Menjelang akhir pemerintahannya ketika dia sudah tua, anaknya sendiri Absalom bersama penasehat kepercayaannya dan juga sebagian besar rakyat itu berusaha untuk menggulingkan Daud. Menurunkan dia dari tahta. Sehingga Daud akhirnya harus melarikan diri meninggalkan istana di Yerusalem. Namun demikian, Daud tahu bahwa ia dapat mempercayai Allah. Dan inilah yang dikatakannya, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara sekalian, ketika atas penentuan Tuhan, hal yang mungkin kita pandang buruk terjadi, jangan marah. Kita lihat cuplikan berikut. Mungkin saudara pernah lihat, tapi nggak apa-apa kita lihat lagi. बेटा, मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। Saudara, Tuhan tidak selalu mengirimkan orang baik untuk menolong kita. Ataupun Tuhan tidak selalu mengirimkan keadaan yang baik untuk menyenangkan kita. Ada kalanya Tuhan mengirimkan orang atau situasi yang menjengkelkan justru untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Kemarahan itu, kemarahan kepada orang lain atau frustasi pada situasi yang kita alami, jika itu membara dan menumpuk di dalam kita, itu akan menimbulkan yang namanya kepahitan dan kebencian. Seringkali kepahitan itu berakar ketika kita disakiti oleh orang lain, atau kita menganggap situasi yang kita hadapi itu nggak fair, nggak adil. Ya. Kepahitan dan kebencian dimulai ketika kita melekat pada kemarahan dan kita mulai menyimpan dendam. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jagalah, jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara sekalian, kita harus menjaga hati kita, supaya jangan kita jadi menjauhkan diri dari anugerah Tuhan ini. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit, root of bitterness. Karena yang namanya akar pahit itu seperti ini, makin lama makin berakar, makin menancapkan akarnya makin dalam. Dan ketika kita tidak segera menyelesaikannya, itu makin susah untuk dicabut. Kepahitan dan kebencian sesungguhnya itu hanya melukai satu orang. Dan itu bukan orang yang kita benci, yang kita lukai. Tetapi sesungguhnya kita sedang melukai diri kita sendiri. Kepahitan dan kebencian akibat kemarahan yang kita simpan, itu dapat menimbulkan penyakit depresi, kecemasan, sakit kepala yang tidak kunjung hilang, sakit tulang belakang, bagian perut kita juga sakit, mungkin terjadi ruam-ruam di kulit kita, nggak bisa tidur, insomnia, menurunkan sistem imunitas kita, dan juga mempengaruhi tingkat tekanan darah, denyut nadi, dan lain-lain. Kita masuk ke berikutnya ya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu
Ketika Tuhan berkatakan, layakkah engkau marah yang kedua kali? Kemudian Tuhan memberikan pengajaran kepada Yunus. Engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini adalah kata-kata terakhir Tuhan di pasal tersebut dan di kitab tersebut. Tuhan hendak mengajarkan kepada Yunus, Yunus, engkau tidak menumbuhkan pohon jarak itu. Engkau sayang karena pohon jarak itu memberikan perteduhan buat kamu. Ketika sekarang pohon jarak itu mati, engkau sedih bukan karena pohon jarak, tapi karena pohon jarak itu sudah nggak ada lagi dan nggak bisa memberikan perteduhan buat kamu. Artinya kemarahan Yunus itu bersifat selfish dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan hendak mengatakan, Yunus, engkau tidak layak marah karena kemarahanmu itu sangat egois. Ya. Dan engkau tidak layak marah juga karena engkau bukan Allah. Engkau tidak bisa mengatur-ngatur siapa yang mesti diselamatkan dan siapa yang binasa. Enggak. Dan kedua, Tuhan hendak mengatakan, aku loh yang menciptakan, yang atas penentuanku maka tumbuh sebatang pohon jarak. Aku yang menciptakan pohon itu dan yang menumbuhkannya. Demikian juga lah, aku yang menjadikan 120.000 orang Niniwe dengan ternak-ternaknya juga. Sebagai penciptanya, tentu aku sayang sama pohon jarak itu dan memelihara pohon jarak itu lebih dari engkau sayang kepada pohon jarak itu. Tetapi betapa lebihnya lagi aku mengasihi penduduk Niniwe itu, yang semuanya tidak dapat membedakan tangan kanan dan kiri itu tadi. Tuhan hendak mengatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia dan bahwa manusia lebih berharga dari tanaman. Kisah itu, pelajaran itu, atau perkataan Tuhan itu menutup kisah tersebut. Ya. Kita di situ nggak dikatakan, nggak tertulis di situ Yunus mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan kemudian they all live happily ever after. Nggak disebut begitu. Berhenti sampai di situ aja. Tapi kita tahu Kristus dalam pelayanannya di muka bumi, ketika Tuhan ada di muka bumi ini, Yesus pun mengutip kebaikan yang dihasilkan oleh pelayanan Yunus kepada Niniwe. Dengan kata lain, Yunus memahami pelajaran yang Tuhan berikan. Ada persamaan antara Yunus dan Yesus, ya. Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan itu adalah panjang sabar seperti yang Yunus katakan, Allah mengutus Yunus pergi ke Niniwe untuk melayani di sana. Demikian juga Allah mengutus Yesus, yang dikatakan oleh Yesus sendiri yang jauh-jauh lebih besar dari Yunus untuk mati bagi manusia. Ketika orang Niniwe itu mendengar pemberitaan Yunus, mereka bertobat dan Tuhan menyelamatkannya. Oleh karena itu, sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita seperti orang-orang Niniwe. Kita datang dengan penyesalan yang mendalam. Seperti seorang pemungut cukai. Masih ingat perumpamaan yang Tuhan berikan ini ya? Pemungut cukai ini berdoa, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Karena dia tahu dia orang yang berdosa. Beda dengan orang Farisi ini yang merasa diri benar dan memandang dengan rendah akan orang lain. Itu. Perumpamaan ini hendak mengajarkan kita bahwa jangan menganggap diri lebih benar dan lebih baik dari orang lain. Kita baru menyadari keberdosaan kita, seberapa besar dosa kita ketika kita datang di bawah terang salib Tuhan. Ya. Jadi doa orang Farisi yang sombong ini justru menunjukkan bahwa hatinya tertutup terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dia tidak mengizinkan Roh Kudus menginsafkan dia akan dosa-dosanya dan dia tidak merasa pengampunan. Dan pada akhirnya mereka pun orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak merasa membutuhkan pengampunan, pada akhirnya tidak menerima keselamatan dari Tuhan. Menyedihkan, saudara.
Saya mau cerita satu cerita ini ya. Corrie ten Boom, mungkin saudara pernah dengar kesaksiannya. Tetapi kembali, ketika mengampuni adalah sesuatu yang mustahil mungkin bagi kita, mari kita melihat sedikit cerita dari kesaksian daripada Corrie ten Boom ini. Waktu dia masih muda, ya, seperti kebanyakan orang muda, Corrie pun mengharapkan romantisme seperti yang kita baca di novel-novel, ya. Tetapi atas penentuan Tuhan, ya, ternyata impian itu tidak terlaksana. Ketika pria yang ia cintai justru memperkenalkan Corrie kepada tunangannya. Dia sangat sedih. Lewat bimbingan ayahnya, Corrie menyerahkan satu-satunya harapannya untuk menikah. Dia berkata begini, dia berdoa, Tuhan, aku menyerahkan kepadamu perasaanku terhadap Karel, pacarnya itu. Aku menyerahkan kepadamu pemikiranku tentang masa depan kami berdua dan segala-galanya. Engkau tahu Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan, tunjukkanlah caramu kepadaku. Dalam aku memandang Karel. Tolong aku agar sekarang aku dapat mengasihinya sebagai seorang sahabat. Dan hanya itu saja. Itu cerita waktu dia masih muda. Kemudian yang kedua, cerita yang kedua. Ketika pada Perang Dunia Kedua, waktu itu ada pendudukan Jerman terhadap Belanda ya pada tahun 1944. Corrie ten Boom waktu itu sudah tua ya, udah usia 52 tahun ya. Itu dia memimpin suatu pergerakan bawah tanah untuk melindungi ratusan orang Yahudi di negaranya di Belanda dari kekejaman Nazi Jerman. Karena tindakannya itu, maka Corrie dan saudara perempuannya itu dipenjarakan di kamp konsentrasi Nazi paling kejam di Jerman, yaitu di penjara Ravensbrück namanya. Penjara Ravensbrück itu, luar biasa mengerikan ya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, mereka masih bisa menyimpan Alkitab yang selama ini disembunyikan di dompet kecil yang dikalungkan di leher Corrie. Pada saat ada pemeriksaan di kamar mandi, di mana mereka harus membuka semua pakaian mereka, atas penentuan Tuhan, kembali atas kedaulatan Tuhan, Alkitab barang berharga itu berhasil diselamatkan. Luar biasa ya. Nah, penjara Ravensbrück itu saudara, itu adalah penjara yang luar biasa sadis ya. Itu di situ ada tempat pemeriksaan telanjang yang memalukan ya. Mereka harus membuka pakaian mereka ditelanjangi. Di situ dilakukan pemukulan, cambuk, banyak kutu pula, penyakit toiletnya. Udah nggak tahu bagaimana deh. Di situ pun mereka kelaparan, di situ mereka dipaksa untuk kerja. Tempatnya sangat dingin, selimutnya udah nggak layak pakai semuanya. Disitulah dia dipenjarakan bersama saudara perempuannya. 2 tahun setelah perang berakhir, Corrie berada di gereja dan dia sedang berkhotbah tentang pengampunan. Seorang mantan penjaga penjara Ravensbrück yang baru bertobat ada di antara hadirin pada saat itu. Orang itu, penjaga itu adalah salah satu dari sekian banyak penjaga penjara yang sudah memaksa dia dengan saudara perempuannya untuk berjalan telanjang di depan mereka. Gila ini memang ya. Setelah dia selesai bicara, penjaga itu mendekati Corrie dan dia mengulurkan tangannya untuk meminta pengampunan. Saat itu kenangan buruk berkelebat di dalam pikirannya. Dia sadar, Corrie sadar bahwa dia nggak bisa mengampuni. Corrie berdoa, Tuhan Yesus, ampuni saya dan tolong saya untuk bisa mengampuni dia. Dia berkata, saya mencoba tersenyum. Saya berjuang untuk mengulurkan tangan saya kepadanya. Saya nggak bisa. Saya nggak merasa apa-apa. Sedikit pun saya nggak merasakan adanya belas kasihan atau kehangatan, nggak ada. Dan kembali saya diam-diam berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa mengampuni dia.
beri saya pengampunan-Mu Tuhan. Lalu tiba-tiba saya memegang tangannya. Hal yang paling tidak pernah terbayangkan terjadi. Dari pundak hingga tangan saya seperti ada sesuatu yang mengalir kepada dia. Dan di saat yang sama, tumbuh kasih pengampunan kepada orang asing ini yang hampir membuat saya naik pitam pula. Dan saya tahu, ini bukan pengampunan yang berasal dari diri saya atau kebaikan saya yang menolong saya untuk bisa mengampuni dia. Tetapi ini adalah karena kasih Tuhan menguasai dia, menguasai saya, dan Roh Kudus menolong, memampukan saya untuk itu. Saya tahu, ketika Tuhan memerintahkan kepada saya untuk mengasihi musuh saya, Tuhan tidak hanya memberikan perintah itu saja, tetapi Tuhan pun bersama-sama dengan perintahnya itu, Dia pun turut memberikan kasih itu kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukannya. Pengampunan adalah inti dari iman Kristen. Masih ingat doa Tuhan Yesus, doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya yang berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita pun tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Walaupun mungkin kita sulit untuk mengampuni. Ya, karena memang kita hidup di dunia yang sudah jahat dan banyak sekali orang-orang yang sudah rusak pula. Ya. Tetapi ketika Kristus mengatakan untuk kita mengampuni, baiklah kita pun mematuhinya. Kembali ke kitab Yunus. Kitab Yunus ini kitab yang unik. Kitab Yunus itu diawali dan diakhiri dengan suara Tuhan. Diawali dengan perintah Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dan diakhiri dengan perkataan Tuhan yang menjelaskan kenapa Tuhan itu berbelas kasihan kepada orang Niniwe. Jadi inti daripada kitab tersebut adalah tentang Allah yang sangat mengasihi manusia. Ada banyak hal tentang Allah yang tidak bisa dan tidak akan pernah kita pahami dari sudut pandang manusia yang terbatas. Pikiran kita tidak mampu untuk memahami Allah yang tak terbatas. Kita tidak bisa memahami mengapa Allah mengasihi orang yang aduh jahatnya ampun-ampun. Itulah sebabnya ketika pikiran kita tidak mampu untuk memahami Allah, maka respon pertama kita adalah taat saja, patuh saja. Ketika pikiran kita tak mengerti, patuh saja, taat saja. Demikian juga respon kita terhadap firman Tuhan, patuhi saja. Seperti kitab Yunus yang diakhiri dengan suara Tuhan. Maka pelajaran kita hari ini pun saya mau akhiri dengan satu firman Tuhan dari Efesus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam cerita Yunus, atas penentuan Tuhan, pohon jarak, ulat, dan angin timur semua patuh menurut kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita juga menurut kepada perintah Tuhan ini? Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh indah firman Tuhan bagi kami. Engkau ingin supaya kami mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menolong kami untuk kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan ketika segala sesuatu yang mungkin buruk terjadi pada kami, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak marah kepada Tuhan, ataupun marah kepada pergumulan yang kami hadapi. Karena kami tahu, Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Hanya kami berdoa, kuatkan kami Tuhan, ketika kami harus melewati
proses pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi itu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.